kita langsung saja. Jadi ini kan judulnya ngobrol-ngobrol ringan gitu ya. Ngobrol-ngobrol ringan. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu punya problem spesifik, nanti kita pendekatannya seperti pendampingan. Nah, itu mungkin bisa kita bahas setelah ini. Kemudian nanti untuk link sertifikat akan kami sampaikan di di akhir acara. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal mengisi Google Form-nya untuk mendapatkan e-sertifikatnya. Oke, saya share screen dulu. Jadi nanti sesi tanya jawab Bapak Ibu bisa sampaikan di chat atau bisa disampaikan langsung nanti di sesi diskusi seperti itu. Oke. Sudah tampil semua ya slide-nya? Sudah. Yang belum kopi, yang belum. Oh, siap. Siap, Pak. Tur nuhun Pak Jaja kehadirannya. Jadi ya memang ini sudah lama kita diskusikan dengan teman-teman, dengan Pak Busro, dengan Pak Andi, dengan Bu Diana, kemudian dengan Pak Direktur. Alhamdulillah ada support. Yuk kita buka diskusi gitu ya. Kita sama-sama berbagi lah, berdiskusi sih sebenarnya untuk membahas gimana sih buat artikel ilmiah yang layak publish seperti itu dan tips-triknya seperti apa gitu ya. Jadi sebentar. Jadi nanti untuk penyampaian materinya sendiri dari saya akan menyampaikan bagaimana caranya tadi membuat artikel ilmiah yang sekiranya layak publish gitu ya, seperti itu. Kemudian tips triknya seperti apa. Nah, nanti ada sesi untuk bagaimana mencari jurnal yang bereputasi gitu. Karena kan sekarang banyak jurnal yang istilahnya abal-abal, predator gitu ya. Kemudian kadang kita juga salah masuk jurnal juga, salah submit jurnal seperti itu, salah target. Nah, itu ada tips triknya juga nanti dari Pak Busro. Kemudian di sini ada tools yang bisa teman-teman pakai untuk menulis artikel ilmiahnya. Ya, itu nanti disampaikan oleh Pak Andi. Kemudian oleh Bu Diana nanti akan menyampaikan etika-etika yang perlu kita jaga selama menulis artikel ilmiah. Karena ini juga penting sekali. Jadi akan berpengaruh juga proses publikasi Bapak Ibu. Misalnya nih, Bapak Ibu submit di beberapa tempat dengan artikel yang sama, nah itu kan secara etik kurang baik seperti itu. Nanti disampaikan oleh Bu Diana lebih detail. Oke. Saya masuk. Nah, jadi kita mulai dengan menentukan topik. Jadi sebenarnya untuk mencari topik gitu ya, mencari topik apa sih yang mau kita tulis di artikel ilmiah kita, itu sebenarnya bisa dari banyak sumber. Jadi yang pertama itu kita bisa cari dari beberapa jurnal gitu ya, beberapa artikel ilmiah yang up to date. Biasanya kalau saya pribadi ambil yang 5 tahun terakhir seperti itu. Penelitian terkini tentang kajian saya itu 5 tahun terakhir perkembangannya seperti apa gitu. Nah, itu kita bisa kumpulin artikel-artikelnya. Nah, kemudian ini sebenarnya seperti studi literatur ya. Seperti studi literatur seperti itu. Kemudian dari riset-riset teman-teman sekalian. Kalau di sini yang yang S1 mungkin dari skripsinya gitu ya, dari penelitian skripsinya. Kemudian kalau yang S2 mungkin ada yang sudah menjadi yang bekerja di kantornya, ada riset, kemudian guru gitu ya, ada riset terhadap muridnya seperti itu. Nah, itu bisa jadi sumber artikel kita. Kemudian dari skripsi, tesis, disertasi, bahkan dari handbook. Kebetulan karena kami ini dosen, kemudian kalau ada yang Bapak Ibu guru di sini, nah itu handbook yang dipakai untuk materi gitu ya, materi di kelas itu sebenarnya bisa Bapak Ibu ubah gitu ya, di touch up sedikit menjadi artikel ilmiah. Itu bisa. Kemudian memang sih kadang topik itu tiba-tiba muncul sendiri gitu. Tiba-tiba saya pengen nulis ini seperti itu. Kadang seperti itu. Nah, kemudian ini contohnya. Ini dari beberapa up to date jurnal gitu ya. Akhirnya jadilah beberapa artikel. Biasanya memang literatur study gitu ya, seperti itu. Studi awal. Nah, kemudian
ini ya, dari skripsi, dari tesis, dari disertasi. Jadi skripsi, tesis, disertasi itu jangan khawatir Bapak Ibu yang upload nih skripsinya, tesisnya di digital library gitu ya. Kemudian saya mau mau submit lagi artikel ilmiah tapi dari skripsi saya. Itu plagiat nggak ya? Jadi saya dapat ilmu nih dari Pak Busro juga bahwa kalau yang namanya skripsi, tesis yang di digital library itu jenisnya diarsipkan, bukan dipublikasikan. Jadi Bapak Ibu itu bisa mempublikasikan kembali skripsinya, tesisnya, disertasinya seperti itu. Jadi juga sayang cuma berhenti di di rak perpustakaan gitu ya. Kemudian kalau digital library bisa dibaca oleh halayak gitu ya. Lebih baik lagi ketika dipublish seperti itu. Jadi bisa dari skripsi, bisa dari tesis gitu ya, bisa dari disertasi. Dan itu bisa dari satu tesis itu bisa menjadi beberapa artikel gitu. Biasanya kalau yang pengalaman saya nih ya, itu kan di rumusan masalah. Misalnya saya punya 3 rumusan masalah. Jadi masing-masing rumusan masalah itu menjadi satu artikel gitu. Karena kan masing-masing rumusan masalah pasti sudah ada jawabannya gitu ya. Seperti itu. Nah, itu bisa jadi satu artikel. Bahkan di bagian studi literatur pun itu bisa jadi satu artikel. Seperti itu. Nah, kemudian ya karena kami dosen gitu ya, meneliti juga dengan mahasiswa, jadi artikel-artikel mahasiswa itu pun bisa kami jadikan artikel ilmiah kami publikasikan seperti itu. Kemudian dari penelitian, ya karena kami di sini dosen, mungkin Bapak Ibu juga ada yang dosen di sini, ada yang guru gitu ya. Nah itu penelitiannya itu bisa Bapak Ibu publikasikan seperti itu. Jadi sebenarnya yang menulis artikel ilmiah itu tidak selalu dari institusi pendidikan, walaupun memang banyaknya dari institusi pendidikan. Saya pernah melihat artikel yang dia memang dirilis dari sebuah perusahaan gitu. Jadi sebuah perusahaan mereka melakukan riset dan mereka menulis artikel ilmiah kemudian dipublikasikan. Jadi di sini diafiliasinya pun bukan instansi bukan institusi pendidikan gitu, bukan universitas seperti itu, tapi nama perusahaan mereka seperti itu juga bisa dari penelitian Bapak Ibu. Kemudian, nah ini yang saya katakan tadi dari handbook. Jadi di sini saya pernah bikin modul modul untuk perkuliahan sebenarnya. Modul untuk perkuliahan. Kemudian itu dijadikan artikel gitu. Jadi dibagi-bagi, dipotong-potong menjadi artikel-artikel ilmiah. Seperti itu juga sebenarnya bisa. Cuma memang kan bentuknya pasti berbeda. Kalau modul itu kan isinya sistematis ya, langkah-langkahnya seperti itu. Tapi kalau artikel kan agak berbeda. Nah itu yang perlu perlu dirubah sedikit lah seperti itu. Atau dari dari pengalaman mengajar kita. Jadi ini ada artikel yang isinya itu diambil dari materi-materi diskusi-diskusi dengan mahasiswa gitu ya di kelas kemudian jadilah sebuah artikel ilmiah seperti itu. Itu juga bisa. Nah, memang banyaknya itu tiba-tiba idenya muncul gitu. Saya pengen nulis ini, kadang seperti itu. Dan memang banyaknya itu dari mahasiswa. Kadang saya kalau di bidang teknologi, itu kan teknologi itu sangat berkembang sangat cepat. Bahkan itu mahasiswa itu lebih banyak ilmunya dibandingkan kita gitu. Jadi saya dengan mahasiswa itu bisa sharing ilmu, mereka tahu algoritma, tahu metode yang lebih baru dibandingkan kami dosennya, dan itu kita bahas bareng, itu juga bisa jadi artikel ilmiah seperti itu, penelitian bersama ya. Nah, sekarang saya masuk ke struktur artikel ilmiah. Jadi di sini yang saya beri warna merah itu yang wajib ada, kemudian di situ yang saya beri kurung itu ada artikel yang memang meminta, ada juga yang tidak. Jadi yang pertama pasti ada judulnya, kemudian ini akan saya bahas satu-satu. Jadi yang pertama ada judulnya, kemudian autornya, afiliasinya, email, terutama corresponding emailnya, kemudian abstrak, keywords, introduction, methodology, result discussion, conclusion,
Kemudian referensi, ini yang wajib. Nah, kalau Bapak Ibu amati di sini tidak ada studi literatur. Jadi kalau di artikel ilmiah itu umumnya tidak diminta studi literatur menjadi satu bab sendiri gitu, satu section sendiri seperti itu. Jadi studi literatur itu diletakkan di mana nanti kita bongkar di sini. Kemudian memang ada beberapa artikel, beberapa jurnal yang template-nya itu meminta satu section studi literatur. Itu nggak masalah. Tapi umumnya itu tidak ada studi literatur sebagai satu section terpisah gitu. Kalaupun ada jurnal yang template-nya meminta itu, ikuti saja. Jadi mengikuti template jurnal, gaya selingkung jurnalnya itu lebih itu penting gitu, seperti itu. Nah, kemudian ini yang opsionalnya ada limitation of the study-nya. Nah, ini biasanya limitation itu digabung dengan conclusion gitu. Kemudian ada yang ingin konflik of interest-nya disampaikan di isi artikelnya. Kemudian ada acknowledgement author biografi. Oke. Kita masuk ke judul. Jadi judul itu kalau saya dan direkomendasikan di banyak jurnal, itu maksimal 15 kata. Jadi jangan terlalu banyak, Bapak Ibu. Judul itu bisa lebih dari, lebih dari 15 kata gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian yang paling penting, judul itu dia harus mengandung PMR. Jadi PMR itu problem, method, sama result. Jadi judul itu secara eksplisit, baiknya secara eksplisit, secara jelas, mengandung PMR. Tapi kalaupun misalnya tidak eksplisit pun sekiranya orang itu bisa ini ada problemnya, ada metodenya, ada resultnya di judul, itu nggak masalah. Kemudian, nah ini yang sering terjadi di penulisan artikel ilmiah. Jadi teman-teman sekalian itu tidak perlu mencantumkan lokus yang terlalu spesifik. Nah ini ada contoh, misalnya contohnya di sini increase interest in syariah ini meningkatkan minat gitu ya, meningkatkan minat menabung berbasis syariah untuk masyarakat urban di Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Indonesia. Nah, ini nggak perlu Bapak Ibu. Jadi yang namanya artikel ilmiah itu lokus yang terlalu spesifik justru kualitas dari jurnalnya itu jadi lebih berkurang gitu. Jadi ketika di judul itu kita buat yang yang umum dulu, yang wah dulu, yang orang gitu, seperti itu. Jadi judul ini bisa diganti sama kita, dihilangkan lokusnya. Jadi meningkatkan minat menabung berbasis syariah pada masyarakat urban. Selesai. Jadi tidak perlu menyampaikan lokusnya. Apalagi kalau penelitian biasanya di sekolah nih, penelitian di sekolah menyebutkan di situ lokusnya di kelas 12 SMA X Kota Bandung, Indonesia. Nah, itu terlalu spesifik. Jadi lokusnya nanti Bapak Ibu bisa sampaikan di batasan penelitiannya atau nanti di metodologi. Itu bisa seperti itu. Atau lokus itu buatlah yang umum. Jadi di Indonesia itu sudah orang di luar negeri pun tahu Indonesia itu di mana gitu. Maksudnya lokusnya itu yang umumnya, yang besarnya, yang tidak terlalu spesifiknya. Karena orang luar belum tentu tahu Cibiru itu di mana sih, Bandung itu di mana, seperti itu. Dan kesannya penelitian kita itu memang benar-benar ya udah berpengaruhnya hanya di Cibiru saja gitu. Padahal memang penelitian kita itu di Cibiru gitu ya. Studi kasusnya di Cibiru, tapi yang kira-kira bisa berdampak juga, yang kira-kira bisa diterapkan juga di misalnya Jawa Barat, di Indonesia, kayak gitu yang lebih luas seperti itu. Jadi ketika membuat judul lokus spesifik mohon dihilangkan. Nah, kemudian ini ada beberapa artikel, beberapa jurnal yang tidak memperbolehkan ada kata-kata ini. Ini
tidak wajib juga sih ya Bapak Ibu, karena tidak semua jurnal melarang kata-kata ini. Jadi kalau misalnya kita tulis literatur study of bla 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 gitu, nah itu literatur study investigation of misalnya, kemudian comparative study of, nah itu biasanya ada beberapa jurnal yang tidak menginginkan ada kata-kata ini. Tapi selama biasanya kan ada di author guidelines tuh. Nah, selama di author guidelines-nya atau di template dari jurnalnya itu tidak membatasi ini, nggak masalah, ditulis aja. Ini apa namanya, opsional. Itu untuk judul. Jadi harus ada PMR-nya. Nah, kira-kira ini PMR-nya apa ya? Jadi kan di sini P-nya itu problemnya itu berarti kan apa ya namanya, peningkatan minat gitu ya. Di situ berarti ada minat yang kurang terhadap apa namanya, menabung di bank syariah gitu kan ya. Nah di sini metodenya memang tidak secara eksplisit muncul gitu ya. Kalau di penelitian teknik di informatika misalnya ya, di saya, nah di kami, nah itu misalnya penerapan algoritma neural network untuk memprediksi bla 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 gitu. Nah, itu metodenya dimunculkan secara eksplisit di judul. Nah, kalau ini tidak apa namanya, tidak eksplisit di judul, tapi orang tahu bahwa oh di sini ada metode untuk meningkatkan minat gitu. Nah, kemudian hasilnya apa ya? Akhirnya apa namanya, bisa minatnya itu benar-benar meningkat gitu kan, dan seterusnya. Itu harus dibaca nanti detail di dalam isi artikelnya. Itu untuk judul. Jadi tips triknya yang ini, yang 4 poin ini. Kemudian untuk author, untuk penulisan author. Nah ini penting Bapak Ibu. Jadi menulis nama penulis itu tidak perlu pakai gelar. Jadi benar-benar nama saja gitu ya, nama asli tanpa gelar. Nah ini masih banyak juga sering ditemukan apa namanya, autornya itu pakai gelar gitu ya. Nah kemudian tidak mengandung singkatan. Misalnya di sini saya Dian Saadilah Melawati, kemudian saya singkat jadi Dian Saadilah M gitu ya. Atau Muhammad Andi Septiadi disingkat jadi M Andi Septiadi gitu ya. Jadi lebih baik dipanjangkan namanya. Kecuali memang ada beberapa nama yang saya punya teman gitu ya. Jadi namanya 3 kata, tapi yang terakhir itu cuma memang hurufnya doang gitu, S misalnya atau apa. Nah itu ya memang namanya seperti itu gitu ya. Nah kemudian kalau nama teman-teman sekalian itu hanya terdiri dari 1 kata, diulangi. Misalnya di sini Busro seperti itu. Ya, jadi harus ada first name dan harus ada last name-nya. Itu untuk penulisan author. Kemudian untuk penulisan afiliasi. Nah, jadi ini untuk gaya apa namanya? Untuk gaya penulisan author, afiliasi dan email ini balik lagi ke template jurnalnya, karena gaya masing-masing jurnal itu beda-beda gitu. Cuma ini yang secara umum saja. Nah, jadi di sini apa namanya, untuk afiliasi biasanya kalau yang dari institusi pendidikan itu jurusannya gitu ya, kemudian universitasnya, kemudian negaranya. Nah, untuk universitas ya, jadi gunakan nomenklatur yang baku dari dari universitasnya. Jadi untuk contoh nih UIN Sunan Gunung Jati Bandung sendiri di sini tidak memang nomenklatur untuk publikasi artikel ilmiah nulisnya harus seperti ini. UIN Sunan Gunung Jati Bandung, tidak Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, tidak juga State of Islamic Islamic University gitu, itu tidak seperti itu gitu. Jadi ikuti nomenklaturnya gitu. Ini fungsinya untuk apa? Untuk salah satunya ya untuk indexing nanti di baik itu di Scopusnya gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa menambahkan afiliasi itu lebih dari 1. Misalnya di sini saya afiliasinya 2, yang pertama dari dari jurusan informatika, kemudian yang kedua dari Center for Computer Advanced Technology, nah kayak gitu. Itu boleh. Nah, kemudian yang paling penting di sini adalah corresponding email. Memang ada beberapa template jurnal yang cukup corresponding emailnya saja, ada juga yang
harus semua dari autornya, emailnya dicantumkan. Jadi sekali lagi kita ikuti saja gaya selingkung dari jurnalnya. Nah, itu autor, afiliasi, dan email. Kemudian untuk abstrak. Nah, ini abstrak itu bagian penting. Kalau saya biasanya menulis abstrak ini dengan hati sekali gitu ya. Karena abstrak ini yang pertama kali dibaca oleh pembaca gitu ya. Jadi orang itu kan sebelum membaca, atau reviewer gitu ya, bahkan editor gitu. Jadi sebelum membaca isinya, itu kan pasti mereka mendahulukan membaca abstraknya. Karena di abstrak itu sebenarnya sudah mengcover semua isi gitu. Seharusnya seperti itu kan abstrak. Nah, ini untuk abstrak, jadi siapkan saja maksimal itu 150 kata. Karena memang rata-rata itu, bahkan ada yang jurnal yang strict, pokoknya maksimal 150 kata kayak gitu. Jadi ini rata-rata nih ya. Jadi 150 kata, kemudian ada beberapa jurnal juga memang yang sampai di 5.000 kata. Tapi rata-rata 150 sampai 300 kata atau 250. Jadi tidak perlu membuat abstrak yang panjang gitu ya. Yang penting abstrak itu ini. Jadi dia harus secara eksplisit menjelaskan gitu ya, menyajikan tujuan penelitiannya. Jadi memang ditulis ditulis di abstraknya itu tujuan penelitian ini adalah, tujuan studi ini adalah, tujuan penulisan artikel ini adalah gitu. Jadi memang ditulis keyword tujuannya gitu. Jadi jangan sampai pembaca itu mencari-cari apa ya tujuannya gitu. Walaupun sebenarnya tujuannya ada gitu, tapi karena tidak ada keyword tujuan gitu. Nah itu jadi pembaca mencari. Kemudian metodologi. Sama, metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah, jadi ditulis secara jelas kata kuncinya, metodologinya gitu ya. Kemudian hasil dari penelitian ini adalah, nah Bapak Ibu juga, teman-teman sekalian juga boleh menambahkan implikasi atau kontribusi. Implikasi penelitian ini, kontribusi dari penelitian ini adalah seperti itu. Jadi ini sebenarnya aim of this study bisa 1 kalimat, gitu ya. Kemudian metodologi yang digunakan 1 kalimat, hasil gitu ya. Biasanya kalau hasil di 1 sampai 2 kalimat gitu ya. Kemudian implikasi, kontribusi 1 kalimat. Jadi sebenarnya membuat abstrak itu insya Allah tidak sulit, gitu ya. Yang penting memenuhi ini, ya. Jadi ada tujuan penelitiannya, metodologi yang digunakan, hasilnya, kemudian implikasi atau kontribusi. Teman-teman sekalian bisa menambahkan deskripsi di awal sih, deskripsi singkat, misalnya ada masalah apa sih gitu, itu di kalimat yang pertama itu boleh. Tidak terlalu jangan terlalu banyak gitu ya, 1-2 kalimat, kemudian Bapak Ibu langsung menjelaskan tujuan penelitiannya kayak gitu. Kemudian ini untuk abstrak ya Bapak Ibu. Oh iya, untuk abstrak sendiri ini nanti mungkin bisa dikoreksi sama Pak Busro dan teman-teman sekalian. Jadi di abstrak ini yang saya pahami gitu, yang saya pegang itu adalah tidak mengandung sitasi. Jadi tidak ada referensi di dalam abstrak. Nanti boleh koreksi kalau saya salah ya, Pak Andi, Pak Busro, Bu Dina. Seperti itu. Oh, lewat. Itu abstrak. Kemudian keywords. Jadi untuk kata kunci itu biasanya di 3 minimal ya. Minimal biasanya di 3 sampai di 5 kata kunci. Ada sih jurnal yang dia meminta sampai 8 kata kunci, itu ada. Gitu ya. Jadi tetap gaya selingkung jurnal, template-nya itu kita utamakan. Jadi jurnalnya minta apa, kita ikuti. Seperti itu. Itu dulu kayak misalnya tadi struktur artikel ilmiah itu umumnya gitu ya, dan memang lebih baiknya itu tidak ada literatur study, tapi si jurnal minta nih ada section literatur study, yang nggak apa-apa kita tambahkan. Jadi kita ikuti dulu maunya si jurnalnya. Kan harapan kita itu accepted gitu ya. Jadi kita ikuti dulu maunya editor, maunya jurnalnya. Nah kemudian keywords, Bapak Ibu bisa memilih keywords yang sederhana, yang kira-kira Google itu search engine itu gitu ya, Google itu mudah
mudah melacak artikel Bapak Ibu gitu. Seperti itu, mudah didetek oleh search engine-nya. Kemudian sangat direkomendasikan keywords Bapak Ibu itu bagian dari judul. Misalnya, tadi kan ada apa namanya, menabung berbasis syariah gitu ya. Berarti ya tulis apa namanya, syariahnya gitu ya di keywords-nya. Jadi keywords itu usahakan gitu ya 2-3 keywords itu adalah bagian dari judul Bapak Ibu. Seperti itu. Itu untuk keywords. Nah, kemudian ini untuk introduction. Gitu ya. Nah, ini sering saya temukan introduction itu dia bercerita panjang lebar, tapi isinya itu sebenarnya apa ya namanya? Bukan poin-poin yang penting gitu. Jadi memang hanya menceritakan masalah saja gitu di bagian introduction-nya. Nah, jadi ini ada tips dan triknya. Bapak Ibu bisa menyiapkan 3 paragraf saja untuk bagian introduction. Jadi di paragraf pertama ini sekaligus ada contohnya. Misalnya di sini contoh judulnya itu adalah Augmented Reality Using Feature Accelerated Segment Test for Learning Tajwid. Nah, ini PMR-nya juga sudah ada ya. Jadi masalahnya di P-nya, problemnya itu di judulnya adalah apa namanya? Learning tajwidnya gitu ya. Kemudian metode yang digunakan adalah Feature Accelerated Segment Test-nya. Gitu ya. Kemudian hasilnya adalah produknya Augmented Reality gitu kan ya. Nah, contohnya contoh judulnya seperti ini. Di paragraf yang pertama untuk introduction, Bapak Ibu bisa menyampaikan background gitu ya, latar belakangnya, kemudian fakta-fakta yang Bapak Ibu temukan, fenomena-fenomena yang ingin Bapak Ibu sampaikan, ada problem apa gitu di penelitiannya, itu di paragraf yang pertama. Jadi paragraf pertama cukup menyampaikan ini. Gitu ya, jangan banyak-banyak. Nah, biasanya di introduction itu isinya semua background gitu, isinya semua latar belakang gitu ya. Padahal di artikel ilmiah hal yang pentingnya malah hilang gitu. Padahal seperti itulah. Kemudian di paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua ini Bapak Ibu bisa menyampaikan state of the art gitu ya, previous works-nya gitu. Nah, ini sih rekomendasi dari saya saja. Bapak Ibu bisa menyampaikan 5 penelitian terdahulu yang berelasi dengan penelitian Bapak Ibu. Saya yakin disertasi itu kan, misalnya disertasi itu kan menemukan hal yang baru gitu ya. Tapi saya yakin itu tidak benar-benar baru, pasti ada rujukan sebelumnya gitu. Pasti ada penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian Bapak Ibu gitu ya, atau teman-teman sekalian. Jadi sampaikan di bab 2 ini adalah state of the art-nya. Nah, ini contohnya. Misalnya di sini sudah ada nih penelitian tentang augmented reality yang digunakan untuk gitu ya. Di sini media pembelajaran kimia, media pembelajaran solar system, media pembelajaran organ pada pelajaran biologi dan seterusnya. Jadi sampaikan penelitian-penelitian terkait. Minimal 5. Ini sih rekomendasi saja ya. Kalau lebih dari 5 itu lebih baik seperti itu. Nah, kemudian di paragraf yang ketiga, ini tidak kalah penting dan yang sering hilang di bagian introduction gitu. Karena biasanya introduction tadi penuhnya itu sama latar belakang gitu ya. Padahal ini hal yang penting nih. Jadi di paragraf yang ketiga itu Bapak Ibu sampaikan, kan setelah menyampaikan state of the art gitu ya, Bapak Ibu sampaikan, jadi posisi penelitian saya itu di mana? Pembedanya penelitian saya dengan penelitian penelitian yang terdahulu itu apa? Seperti itu. Kemudian sampaikan kembali, tegaskan kembali tujuan penelitian Bapak Ibu di paragraf yang ketiga ini. Seperti itu. Ya, kemudian bisa juga menyampaikan metode yang digunakan. Ini aim of this study-nya juga cuma 1 kalimat di terakhir gitu. Oleh karena itu, studi ini gitu ya, di samping menerapkan algoritma bla 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 gitu ya. Kemudian juga mendeteksi juga menginvestigasi hasil deteksi dari tajwidnya seperti itu. Jadi cukup Bapak Ibu menyajikan 3 paragraf ini di bagian introduction. Insya Allah triknya bisa langsung diimplementasikan. Ya, jadi nggak perlu pusing-pusing lagi bikin introduction itu isinya apa gitu ya. Ini aja paragraf 1 isinya latar belakang, fenomena, fakta gitu ya, problemnya. Kemudian paragraf 2 isinya previous works-nya.
yang sering banyak ketinggalan juga. Ini kemudian paragraf ketiga tidak kalah penting, posisi penelitiannya di mana, gap penelitiannya di mana, pembedanya apa gitu ya. Kemudian tegaskan kembali tujuan dari penelitian Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah di bagian metodologi. Ini metodologi ini sebenarnya bagian yang paling Bapak Ibu kenali ya. Gitu. Jadi silahkan sampaikan metode apa yang Bapak Ibu gunakan, kualitatif kah, kuantitatif kah, mixed method kah, metode metode atau teknik yang lain, algoritma yang lain seperti itu disampaikan di bagian metodologi. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa menyajikan metodologi itu dengan menggunakan flowchart diagram, menggunakan diagram alir gitu ya. Nah, isinya adalah aktivitas penelitian. Nah, ini memudahkan nanti di bagian result discussion. Jadi di result discussion itu Bapak Ibu menyusun result discussion-nya bisa berdasarkan flowchart-nya gitu, berdasarkan research activity-nya gitu. Nah, kemudian sampaikan pula lokusnya. Nah, tadi lokus yang detail itu tidak ada di judul, Bapak Ibu bisa sampaikan di bagian metodologi. Lokusnya itu gitu ya, atau tempat observasinya gitu ya, studi kasusnya itu dilakukan di SMA X gitu kan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Nah, itu baru disampaikan di sana detailnya. Kemudian sumber-sumber datanya gitu ya, data primernya misalnya seperti apa, data sekundernya, kemudian sumber-sumber datanya gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya melakukan interview ya respondennya siapa, yang diinterview siapa, kemudian tools-tools yang Bapak Ibu gunakan. Kalau di teknologi itu misalnya kita membangun aplikasi, kita menggunakan library gitu ya yang sudah ada. Nah, itu kan sebagai tools. Itu disampaikan seperti itu. Jadi itu di bagian metodologi. Ya, jadi sebenarnya ini bagian metodologi itu bagian yang paling Bapak Ibu dan teman-teman ketahui gitu. Karena kan ini proses penelitian Bapak Ibu, alatnya Bapak Ibu tahu gitu ya. Nah, biasanya metodologi itu bisa dibuat pertama gitu. Kadang kan kalau bikin introduction perlu agak berpikir gitu ya. Nah, metodologi bisa dibuat pertama karena kan ini sudah clear, saya rasa Bapak Ibu paling tahu gitu. Nah, kemudian di section result and discussion. Nah, jadi di sini itu adalah bagian yang menunjukkan originalitas gitu ya dari penelitian Bapak Ibu gitu ya. Jadi benar-benar semua yang ingin Bapak Ibu sampaikan terkait hasil penelitiannya seperti apa. Nah, itu kan di bagian ini. Nah, kemudian bagian result ini ada beberapa jurnal. Ada beberapa jurnal Bapak Ibu yang apa tuh namanya? Bagian result sama discussion-nya itu dibedakan section-nya. Jadi ada section result, ada lagi section discussion. Tapi rata-rata kebanyakan itu digabung. Jadi hasil dan diskusi seperti itu. Hasil dan pembahasan seperti itu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu silakan sampaikan semua temuan-temuan Bapak Ibu, hasil dari eksperimennya gitu secara jelas dan lengkap seperti itu. Nah, ini tadi yang poin 3 ini, kalau tadi Bapak Ibu menyajikan metodologi dengan menggunakan flowchart untuk research activity-nya. Nah, jadi di bagian result discussion Bapak Ibu tinggal menyusunnya itu sesuai dengan research activity yang ada di metodologi. Seperti itu. Itu lebih memudahkan, ini yang biasa saya lakukan ya, itu lebih memudahkan gitu. Jadi kalau misalnya yang pertama adalah Bapak Ibu melakukan pengumpulan data, kan nanti di result discussion-nya Bapak Ibu tinggal sampaikan hasil pengumpulan datanya itu seperti apa gitu. Ini tuh berurutan. Nah, kemudian yang bagian penting, nah ini ya, di bagian discussion gitu ya, ketika Bapak Ibu sudah menyampaikan ini loh hasil eksperimennya, ini hasil penelitiannya, kemudian kan hasil penelitian itu dibahas, dianalisis gitu ya, dikaji kembali. Nah, itu penting untuk penting untuk mensitasi referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan hasil penelitian Bapak Ibu. Nah, di sini fungsinya untuk apa? Dan ini memang diminta ya di jurnal itu, di artikel ilmiah itu selalu diminta di bagian discussion itu mensitasi referensi atau penelitian yang terkait gitu ya. Jadi fungsinya itu kita bisa
bisa membandingkan penelitian kita dengan penelitian yang sebelumnya atau dengan penelitian yang lain, atau justru referensi itu memperkuat hasil penelitian kita. Nah, itu ya. Jadi itu penting. Kemudian sampaikan pula, nah ini ya implikasi. Nggak kedengaran suaranya ya? Ya, Prof? Mau kedengaran, Prof? Kedengaran. Ada kok suaranya ada. Oh, ya. Saya lanjutkan. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah Bapak Ibu sampaikan kontribusi implikasi seperti itu. Tapi sebenarnya kontribusi implikasi, kalaupun hanya disampaikan di bagian abstrak gitu ya, kemudian di bagian konklusi nanti itu nggak masalah, gitu ya. Jadi result discussion ini isinya benar-benar menuangkan apa yang Bapak Ibu temukan gitu dari hasil penelitiannya. Dan seharusnya di bagian result discussion ini lebih banyak dibandingkan bagian introduction. Jadi saya sering menemukan introduction-nya panjang banget, kemudian metodologinya juga panjang sekali, tapi bagian result discussion-nya nggak ada, bukan nggak ada ya. Ya sangat sedikit gitu, cuma menyampaikan ya temuan saya ini gitu. Justru di bagian ini yang apa namanya? Yang isinya pasti akan lebih banyak dibandingkan bagian yang lain gitu, seperti itu. Itu untuk bagian result and discussion. Nah, kemudian bagian kesimpulan. Jadi yang perlu dicatat di sini adalah kesimpulan itu bukan ringkasan. Jadi benar-benar apa namanya ya? Benar-benar menyimpulkan apa ya? Intisari gitu ya, temuan dari penelitian Bapak Ibu, tidak mensummarisasi gitu, tidak meringkas kembali gitu ya. Nah, kemudian apalagi apalagi ini sering juga ditemukan konklusi itu dia mengulang abstrak gitu ya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi yang ada di abstrak tempelin lagi ke kesimpulan gitu ya. Walaupun memang hasilnya itu kan sama ya, pasti hasilnya sama gitu ya. Hasil penelitiannya kan yang disampaikan di abstrak sama di konklusi kan sama, tapi sampaikan dengan cara yang berbeda. Di parafrase, gunakan penyampaian yang berbeda gitu ya, jangan di copy paste gitu dari abstrak ke conclusion. Nah, kemudian sama konklusi juga menjelaskan kembali temuan penelitiannya apa, kontribusinya, implikasinya. Nah, ini Bapak Ibu juga jangan sampai ketinggalan. Nah, ini yang sering ketinggalan juga nih. Jangan sampai ketinggalan menyampaikan apa sih kekurangan dari penelitian kita. Saya yakin tidak ada yang sempurna, karena penelitian itu akan terus berlanjut, seperti itu ya. Tidak ada yang sempurna, jadi sampaikan apa kekurangan penelitian kita, jadi rekomendasi untuk penelitian selanjutnya itu apa. Nah, ini yang sering hilang. Jadi, banyak artikel yang dia menyampaikannya itu ringkasan, gitu ya, tidak menyimpulkan, tapi menyampaikan ringkasan, kemudian tidak menyampaikan saran untuk penelitian selanjutnya, gitu. Nah, ini penting sekali. Itu di bagian conclusion. Nah, kemudian ini saran saja sih yang poin kelima ini. Jadi buat konklusi itu tidak menggunakan poin-poin gitu ya. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah 1, 2, 3 seperti itu. Buatlah paragraf seperti itu. Jadi di konklusi ini singkat, jelas, padat. 1 paragraf isinya tadi finding-nya, kemudian rekomendasi untuk penelitian berikutnya. Itu conclusion. Kemudian references. Nah, jadi untuk references ini nanti ini akan disampaikan tools-tools yang bisa dipakai oleh Pak Andi ya nanti. Jadi gunakanlah reference manager tools. Jadi sebenarnya Word itu kan Microsoft Word itu sudah punya reference manager sendiri sebenarnya. Tapi kita bisa menggunakan reference manager yang lain, entah itu EndNote, Mendeley, dan seterusnya. Ini untuk memastikan semua referensi yang Bapak Ibu punya itu disitasi di artikelnya. Karena sering juga ditemukan di artikel itu tidak disitasi, tapi di referensi ada. Jadi referensinya itu misalnya banyak nih, 20 misalnya. Tapi yang disitasi cuma 10 gitu. Jadi yang 10 lagi nggak tahu ini dipakai di bagian mana gitu. Nah, itu jadi dengan menggunakan reference manager tools ini nanti akan memudahkan Bapak Ibu mengelola referensinya gitu, seperti itu. Kemudian istilah di
artikel ilmiah itu referensi ya Bapak Ibu, tidak daftar pustaka gitu. Kalau daftar pustaka itu kan, ini tolong koreksi ya Pak Busro dan yang lain kalau saya salah. Daftar pustaka itu kan buku ya, buku saya. Tapi kalau referensi itu dari artikel jurnal, dari macam-macam lah seperti itu. Jadi istilahnya itu referensi tidak daftar pustaka. Kemudian ini direkomendasikan biasanya minimal itu di 12 referensi. Ini untuk angka-angka ini tidak baku harus segitu ya Bapak Ibu, cuma ini direkomendasikan banyaknya seperti itu, kemudian baiknya gitu ya. Jadi minimal 12 referensi, kemudian 80%-nya itu berasal dari artikel jurnal ilmiah. Jadi justru referensi itu, kalau Bapak Ibu punya 20 referensi, itu berarti sekitar 16 sampai 18 referensinya itu berasal dari artikel jurnal ilmiah yang bereputasi gitu ya. Sisanya baru buku, tesis, disertasi gitu, seperti itu. Itu untuk referensi. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah mengikuti gaya style gitu ya. Gaya referensi dari jurnalnya. Karena kan jurnal macam-macam. Ada yang minta APA gitu ya, ada yang minta IEEE, ada yang minta Vancouver dan seterusnya. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan reference manager itu akan mudah tuh. Saya yakin mungkin beberapa di sini sudah ada yang familiar dengan reference manager gitu ya. Mendeley misalnya, itu kalau menggunakan Mendeley kan mudah sekali mengubah satu style ke style yang lain. Itu untuk referensi. Oke. Nah, kemudian tadi ada bagian-bagian yang opsional ya. Jadi untuk yang limitation of the study itu ada beberapa artikel yang memisahkan antara conclusion dengan limitation-nya, ya diikuti saja. Tapi biasanya disatukan gitu. Jadi limitation of the study-nya itu sudah masuk ke conclusion. Nah, kemudian ada conflict of interest. Jadi ini kalau misalnya ada beberapa jurnal yang ingin kalau punya conflict of interest itu disampaikan di artikelnya. Gitu ya. Atau kalaupun misalnya tidak ada conflict of interest, di bagian ini Bapak Ibu tinggal tuliskan bahwa tidak ada conflict of interest. Seperti itu. Nah, kemudian acknowledgement. Nah, ini juga penting, misalnya Bapak Ibu mendapatkan hibah penelitian gitu ya, atau mendapatkan support publikasi dari kita. Nah, itu disampaikan di bagian ucapan terima kasih. Acknowledgement. Kemudian authors biografi ini juga tidak banyak memang artikel yang perlu menyampaikan author biografi. Nah, author biografi ini juga cukup singkat, jelas dan padat gitu ya, tidak menyampaikan tidak seperti riwayat hidup semua disampaikan di sana gitu. Itu sih. Oke, itu bagian dari saya terkait dengan tips dan trik tips dan trik tulisan artikel ilmiah ya. Yang baik, kemudian yang umumnya dilakukan. Itu mudah-mudahan tips dan triknya bisa bermanfaat. Mohon maaf nih bila ada kesalahan dalam penyampaian, nanti mungkin bisa dikoreksi oleh teman-teman yang lain, Pak Andi Budina dan Pak Busro. Oke, itu bagian dari saya. Untuk diskusinya nanti kita taruh di akhir ya. Jadi kita lanjut saja dulu ke Pak Busro. Pak Busro siap, Pak Busro? Oke, siap.